kasih tim PW. You may sit it. Oke, lampu boleh diterangin. Ini kebiasaan ngomong di IG, jadi agak sedikit gaul ya. Oke, apa nih yel-yelnya Pro M dulu? Pro M? Maju, maju, maju. Oke, sekali lagi ya, kita coba dengan namanya Pro M. Jadi harus apa namanya, kompak kita. Oke, Pro M? Sekali lagi dong, Pro M? Oke, boleh duduk, Bro dan Sis. Panggilnya Bro dan Sis nih, oke. Oke, sebelumnya feel great to be here. Agak sedikit campur Inggris, nggak apa-apa ya Bro dan Sis. Kalau yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya adalah Kevin Untu, anaknya Pak Roy, yang biasa suka khotbah di sini, yang biasa kalau ada muncul video opening, nah itu bapak saya, oke. Saya mungkin sering pelayanan di Pro M, tapi seringnya di piano dan suatu opportunity bisa dikasih kesempatan. Thank you untuk para PIC Pro M, Ko Anton, Ko Mission, dan seluruh pemimpin Pro M. Saya juga menjadi leader, menjadi pemimpin khususnya di ibadah remaja, IG. Dan juga masih mahasiswa, ya belum lulus-lulus. Masih mahasiswa dan juga bekerja. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin kita sama-sama belajar. Karena kita ibadah di Pro M, khususnya di dunia kerja, tentu kita nggak jauh-jauh dong, khotbahnya ya nggak mungkin pure Alkitab, tapi kita mencampurkan dengan namanya dunia kerja juga. Sehingga saya menaruh dengan tema adalah investment. Nah, kalau kata investment itu Bro dan Sis, apa sih yang Bro dan Sis tangkap investment? Ada yang bisa bantu saya? Investment itu seperti apa sih kalau menurut pandangan Bro dan Sis? Jawab saja, kan nggak ada salah. Apa? Kalau misalnya investment tuh apa? Tiba-tiba di benak Bro dan Sis apa tuh investment? Ada yang bisa jawab? Good. Apa lagi? Good. Apa lagi? Biasa gini loh Bro dan Sis, ketika saya mulai, oke saya ceritakan background saya dulu ya. Ketika saya mulai, saya suka belajar bahasa Inggris ketika saya SMP dan saya punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri, dan ketika saya bersekolah di luar negeri khususnya di Australia, saya melakukan misionari, dan di situ saya melakukan misionari khususnya kepada anak-anak yang ya bisa dibilang masih kids, masih kecil. Dan saya takjubnya tuh ketika saya tanya sama mereka, mereka bisa menjawab apa saja. Tapi sadar nggak sih Bro dan Sis, semakin kita bertambah tua, ketika kita dijawab, kita cuma jawab seadanya. Tapi kalau anak kecil, contoh nih misalnya, ini apa? Mereka bisa saja mengimajinasikan many things, banyak hal. Tapi kalau kita kan semakin bertambah tua, semakin dewasa, kita cuma, ya itu pointer, ya apalagi gitu. Memang secara umur udah bertambah dewasa dan pemikiran. Tapi yang pengen di sini saya tanyakan adalah, apa sih investment itu? Tadi sudah dibilang, nabung, menanamkan modal. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pengertian ya tentu, ini bicara soal nabung, bisa dibilang secara garis besarnya, apa yang kita tanamkan. Kalau misalnya kita kaitkan di sini dengan bisnis kita, atau kita kaitkan dengan apapun itu semua melewati investasi. Nah, tapi Bro dan Sis, yang pingin saya sharing hari ini, itu adalah soal bagaimana sih kita melakukan investasi terlepas dari apapun itu. Yang pertama adalah kehidupan kita. Berbicara soal investasi tentu banyak hal ya. Kita investasi waktu, itu termasuk ya. Investasi waktu, kita belajar soal investasi many things. Saya belajar dari papa saya sendiri. Saya melihat ketika papa saya dari saya masih umur berapa ya? Dari umur 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang, yang saya lihat badan papa saya gitu-gitu terus. Iya gitu-gitu terus Bro dan Sis, nggak tahu kenapa. Sedangkan saya sama papa saya, malah saya yang lebih besar badannya daripada dia. Saya melihat bahwa papa saya tuh mempunyai suatu mindset ketika dia tua, dia bilang gini sama kami berempat, saya punya 4 saudara. Kak, udah umur, ya kira-kira udah umur 20-an, kurangi minum manis-manis. Ya saya sebagai anak bocah yang gak tahu apa-apa, saya bilang ngapain, minum manis kan enak. Dia cuma bilang, nanti suatu saat kamu akan ngerti. Hah? Dan ketika papa saya bilang itu, saya melihat, saya melakukan research kan, banyak orang obesitas atau apa, itu karena mereka sering nabung, investasi, mereka sering minum manis-manis. Atau mungkin makanan-makanan junk food. Nah saya melihat papa saya dari dia masih muda, dia bercerita kalau misalnya dia tuh suka hobinya itu olahraga, dia suka lari. Itu suatu
bukan lagi hobi, itu udah kayak apa ya, yang nggak bisa dilupakan sama dia itu. Dia lari sampai udah umur, saya nggak usah bilang umur, nanti dimarahin pula. Dengan umur yang sekarang ini masih fit gitu. Nah, kebanyakan orang mikir begini, saya ingin badan saya bagus. Tapi kalau cuma sampai diomongan tapi nggak dilakuin sama aja. Nah, berbicara soal investment itu bisa punya both ways, ya. Saya nulis begini. Nah, hidup ini adalah sebuah choice, pilihan. Apakah kita memilih mau berinvestasi atau memilih untuk tidak berinvestasi? Kalau kita percaya, bro dan sis, tubuh kita adalah tambang emas, maka kita akan habis-habisan untuk investasi. Kalau misalnya perusahaan kita pengen, atau bisnis kita pengen cuan gede, kita mati-matian untuk kasih modal yang terbaik. Kalau misalnya kita melihat hasil yang terbaik, kita mati-matian untuk diri kita sendiri. Permasalahannya apakah kita mau? Setiap kita yang ada di sini, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini maupun yang online adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan setiap potensi pada kita. Cuman kembali di kitanya lagi. Apakah kita mau melakukannya? Apakah kita mau mengembangkannya? Mengeksplorkannya, atau hanya begitu-begitu saja. Saya yakin begini sih bro dan sis, ketika kita tahu ya sekarang inflasi ya, harga Indomie naik 3 kali lipat, harga pesawat naik. Nah, pertanyaannya apakah kita masih mau stay di situ aja, atau kita make something? Kalau misalnya yang mempunyai bisnis, apakah kita tahu bahwa dengan bisnis kita bisa melawan inflasi atau enggak? Kalau bicara soal sekuler ya. Saya juga masih junior sini, belum senior. Saya juga masih belajar, tapi yang saya ingin tanamkan itu adalah pertama mindset kita, bro dan sis. Mindset kita harus ngerti dulu mindset kita bagaimana untuk untuk melakukan investasi ini. Nah, saya waktu umur 18 tahun ketika saya berada di Australia, itu dunia kerja yang pertama kali saya lakukan. Seorang bocah umur 18 tahun masuk ke negara Australia, mengalami culture shock. Bahasa Inggris bisa bahasa Inggris, tapi ketika nyampe di sana mau nggak mau kan harus pakai bahasa Inggris terus. Yang dimana bahasa ibu saya bahasa Indonesia. Tetap ada kayak stuck mati gaya atau bagaimana. Dan saya mulai mengenal dunia kerja itu khususnya di luar negeri. Langsung dibabat habis kerja di restoran bule, kerja di restoran western, yang dimana cara kerjanya tuh sangat keras. Yang dimana saya waktu di Indo nggak pernah bekerja, kena mental yang pertama. Tapi saya tahu bahwa ya saya kerja untuk saya bisa makan. Kembali lagi orang tua saya bukan orang tua yang selalu kasih duit ketika saya masih di sana. Papa saya selalu mengajarkan, kamu tuh harus bisa bagaimana kamu survive. Kalau Tuhan sudah ada, kapan kamu takut? Wih, ngeri ya. Dan saya mulai tanamkan itu bahwa, saya bisa ada di Australia karena anugerah. Dan saya mulai bekerja. Terlepas dari semua kena mental, terlepas dari semua many things, tapi saya percaya bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Mindset kita, bro dan sis, harus klik dulu. Bulan-bulan kemarin atau mungkin tahun kemarin terkenal dengan namanya investasi bodong kan. Banyak sekali teman-teman saya juga kena. Dan saya melihat kenapa orang-orang kayak cepat kalau bicara soal cuan atau mungkin bicara soal uang, cepat sekali orang langsung klik mau. Tanpa mereka mikir caranya itu bagaimana dengan yang bersih atau mungkin yang seharusnya. Banyak sekarang orang langsung memilih pekerjaan menghasilkan uang dengan berbagai cara, baik maupun buruk. As long we live in this, selama kita hidup di dunia ini pasti tentu kita menghadapi dua hal itu. Tapi kembali lagi bro dan sis, mindset kita bagaimana? Nah, di sini ada ayat yang sudah sangat lazim kita baca di sini. Di Filipi 4 ayat 8 dibilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika saya berada di Australia, saya kena mental, maksudnya ya baru ngalamin namanya dunia kerja ya bro dan sis. It really heartbreaking karena benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi ya kembali lagi ya, kalau firman sudah ada dalam hidup kita nggak akan goncang. Bro dan sis tahu kisah di mana Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus berjalan di atas air, dia menampakkan dirinya. Dan ketika Petrus pengen ikut, dia bisa kan awalnya, terus tiba-tiba dia ragu, dia jatuh. Terkadang kita seperti Petrus, Tuhan tuh sudah ada di sini. Tuhan tuh sudah ada di bisnis kita, di pekerjaan kita. Tetapi kadang mindset kita masih mikirkan Tuhan tuh nggak ada.
Let's speak the truth. Terkadang kita memikirkan itu. Ketika ada masalah datang, kita salahkan, wah Tuhan kau di mana? Ya gitu ya. Saya juga ngalamin kayak gitu waktu di Australia. Wah Tuhan gimana, kok aku dibiarkan kayak gini sih? Kok anak paroi kayak gini sih? Tapi semua tuh pasti ada coincidence-nya, semua tuh pasti ada halnya. Mindset kita bro dan sis harus kita remake dulu, kita perbaiki dulu untuk yang benar. Kalau mindset kita tetap buruk-buruk ya kita juga pasti buruk-buruk. Mindset kita buruk pasti apapun yang kita lakukan jadi buruk. Tapi kalau mindset kita ada benar, kita lakukan dengan benar. Nah, tapi permasalahannya jangan hanya stop di mindset doang. Action harus lakukan. Kalau cuma mimpi-mimpi ya bagus, tapi kalau cuma mimpi, sebatas mimpi tapi nggak dilakuin sama aja dengan zong. Setuju ya bro dan sis? Apapun itu, pekerjaan bro dan sis, bisnis bro dan sis, atau bahkan di komunitas, di family, itu harus kita tahu bahwa ketika kita punya mindset yang benar, kita harus action, kita harus lakukan. Sehingga apa dan bro sis? Kalau misalnya kita sudah melakukan dengan benar, apapun investment yang kita sudah lakukan, itu menetapkan kualitas. Saya terinspirasi dengan cerita, tahu ya, pendiri KFC, Kolonel Sanders, yang dimana dia dari kecil itu langsung orang tuanya meninggalkan dia, papanya pass away, dan ketika dia berumur remaja, dia masuk tentara militeri, dia mengalami banyak sekali kegagalan. Tapi yang pengen saya bilang bahwa failure is not option. Kegagalan bukan berarti segalanya gitu. Dan dia mencoba sampai di umur dia yang udah tua, akhirnya kita bisa menikmati KFC. Si ayam goreng yang enak kali itu kan. Kita bisa menikmati karena apa? Karena ada proses yang sudah dicapai. Kualitas. Nah, ketika kita tahu mindset kita benar, kita meng-action, kita melakukannya itu, kita bisa menghasilkan sebuah something, kualitas. Nah, berbicara soal skill, mungkin. Saya mulai suka musik ketika saya duduk di bangku SD. Awalnya saya nggak suka musik. Saya pengen belajar bahasa Mandarin waktu itu. Enggak deh, bahasa Inggris ya. Bahasa Mandarin juga sebenarnya nggak suka. Bahasa Inggris. Papa saya memberikan dua pilihan. Kamu pengen belajar bahasa Mandarin atau main musik? Saya nggak mau dua-duanya, tapi dipaksa. Saya ngerti, mungkin orang tua bisa tahu apa isi hati anaknya. Dan seiring waktu berjalan, saya bilang sama papa saya, Pi, kakak, kalau di rumah saya panggilannya kakak, karena paling tertua kan. Kakak nggak mau belajar bahasa Mandarin, tapi mau belajar musik. Itu pun sebenarnya saya masih berat-berat gitu. Karena saya memang gak suka musik. Tapi ya, saya tahu bahwa orang tua bisa melihat apa isi hati anaknya. Saya tahu bahwa papa saya mempunyai mimpi, suatu saat saya bisa. Ya mungkin melayani di gereja, seperti sekarang. Dan ketika ditarik ulur sampai di zaman sekarang, saya mikir, puji Tuhan saya bisa mengambil pilihan itu. Saya bisa berlatih, bermain musik, dan puji Tuhannya saya bisa menulis sebuah lagu, bisa menciptakan sebuah lagu. Seandainya jika saya mau nolak mentah-mentah, saya nggak tahu apa skill saya. A lot of things. Saya melihat role model saya tentunya papa saya. Dia ketika 2007-2006, seorang yang benar-benar haus belajar. Papa saya. Dia di kerjaan dia rela-rela datang ke Jakarta untuk belajar. Waktu itu masih zaman-zamannya kelas-kelas leadership, kelas-kelas bagaimana untuk learn emotional things, behavior. Dia gila-gilaan sampai dia tuh rela untuk investasi waktu dia dalam pekerjaan dia. Padahal dia ya kerja sebagai full timer, kerja di sini. Tapi dia masih bela-belaan datang untuk ke Jakarta untuk belajar. Dia selesaikan kuliah dia sampai S3. Saya melihat bahwa papa saya kayak, damn. Dengan umur yang kayak gitu aja masih mau menginvestasikan gitu. Tentu menginvestasikan dengan hal yang baik. Akhirnya apa? Muncullah sebuah kualitas-kualitas yang baik. Saya percaya bahwa setiap kita, seperti yang saya bilang tadi, sudah mempunyai potensi. Sudah mempunyai skill. Tergantung di kitanya. Apakah kita mau mengembangkan, apakah kita mengeksplor, atau begitu saja. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa kepada kami berempat, jangan menjadi orang seperti orang umum. Tapi orang khusus. Menjadi orang berbeda gitu. Yang bisa membawa positive things ke dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan Bible, ya, Yesus juga sebenarnya mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Ketika Yesus sudah mau naik ke surga, dia bilang ke murid-muridnya apa? Jadikanlah semua bangsa. Dia mengajarkan suatu skill yang benar-benar nggak bisa semua orang langsung bisa dapat. Dia kan private nih sama 12 muridnya. Dia private selama 3,5 tahun. Dan akhirnya puji Tuhannya, semua murid-muridnya bisa, ya
Kalau bicara soal Yudas nggak hitung ya. Tapi kan kebanyakan murid-muridnya berhasil, akhirnya nama Yesus semakin didengar di seluruh dunia. Kalau kita sering baca Alkitab, kita tahu bahwa kisah Yesus semenjak Yesus sudah naik ke surga, wah, muncul agama Kristen gitu. Itu karena ada suatu effort yang dikembangkan sama Yesus. Nah sama, bro dan sis, di pekerjaan kita, di bisnis kita harus tahu dulu effort yang kita lakukan ini menghasilkan apa. Nah, kualitas juga bicara soal bagaimana cara kita mengefek kepada people. Sampai saat ini saya juga masih bingung sih kenapa kadang dari kami berempat, saya nggak taruh fotonya ya, tapi dari 4 bersaudara, papa saya selalu ngajak saya kemana-mana. Saya masih bingung, aduh Pi, kenapa sih ngajak terus? Kenapa nggak Yavin, kenapa nggak Ivana, kenapa nggak Sheila yang paling bungsu? Papa saya cuma diam aja, cuman Kak mau ikut atau enggak? Kalau enggak, ya udah. Tapi kalau kadang ngerasa nggak enak kan ya udah aku ikut. Tapi iya ya, klik aja gitu. Oh, suatu saat mungkin Papa akan menunjukkan kualitas-kualitas yang ia sudah lakukan sehingga saya bisa mengerti. Mungkin itu cara pola mengajar dia kepada saya. Saya mulai memikirkan begini. Saya mulai deep talk lebih banyak sama Papa saya semenjak saya pulang ke Australia. Dulunya waktu itu cuma sama Mama. Nggak ada Papa saya di sini, jadi aman saya ngomong. Mungkin nonton online kayaknya dia. Nah, waktu sebelum saya ke Australia, saya benar-benar cuma banyak ngomong sama mama saya, apapun itu. Mau suka cewek, mau suka apa, saya ngomong sama mama saya, nggak ngomong sama papa saya. Tapi ketika saya udah mengerti namanya merantau, pas pulang saya ngomong banyak sama papa saya. Dan ketika papa saya mulai banyak mengajak saya kemana-mana, ke pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin, yang dimana sebenarnya saya nggak niat awalnya. Saya cuma pengen santai di rumah, kalau ada kerjaan biar saya kerjakan sendiri. Tapi saya mulai mengerti kayak, iya ya, mungkin inilah cara papa saya untuk bisa mengajarkan saya. Sehingga suatu saat waktu papa saya mengajak saya waktu itu ada perkumpulan, ada saya atau bukan ya? Ya pokoknya ada perkumpulan yang dimana saya melihat bahwa, gile, papa saya terkenal juga ya di perkumpulan itu. Pak Roy ya. Saya secara nggak langsung juga, anaknya Pak Roy ya berarti. Saya melihat mungkin, ya terlepas dari title yang beliau punya, saya percaya bahwa, ini cara bentuk papa saya mengajarkan saya. Dari kecil kami selalu diajarkan untuk small things manners ya. Nah, Kak, Vin, Ivana, Sheila, ketika nyampe bertamu di rumah orang, jadi berkat. Wah itu sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kami berempat itu. Jadi sampai sekarang kalau misalnya mau bertamu ke rumah orang, kami seperti patung kayak gitu. Tapi bagi saya itu kualitas yang orang tua saya ajarkan. Dan ketika saya SMA, mulai mencoba untuk public speaking in English, many things. Saya melihat bahwa papa saya semangat mengajarinya. Nah, kamu tuh gini loh, kamu tuh harus begini loh, kamu tuh harus ya, seolah-olah kayak semangat banget. Saya melihat bahwa, wah, papa saya rela-relaan gitu. Saya melihat bahwa ketika dia capek pulang dari pekerjaan, dia nggak menunjukkan kalau dia capek. Ada nilai yang saya bisa lihat dari papa saya. Dia pulang dari meeting, saya bisa tahu sebenarnya papa saya tuh banyak kerjaan, banyak pikiran. Tapi ketika dia pulang dengan muka senyum lebarnya, Kak gimana kabar, gimana kerjaan? Harusnya saya yang tanya kayak itu. Tapi saya melihat, karena dia ngerti. Dia sudah melakukan banyak investasi, sehingga mindset dan action yang dia sudah lakukan itu mendatangkan kualitas. Jadi bro dan sis percaya bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu berkualitas. Baik di bisnis, baik di pekerjaan, baik di komunitas. Bahkan lebih pentingnya di keluarga. Kalau di IG saya selalu bilang bahwa keluarga is important. Harus pelayanan di keluarga dulu. Permukaan dulu. Nah itu kalau sama anak remaja. Nah, tapi nggak hanya sampai situ doang. Ya, tentu kita harus ngerti namanya ini. Amsal 16 ayat 3, ayatnya begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tentu, apapun yang kita lakukan, kita harus andalkan Tuhan. Kita harus taruh Tuhan. Kita bisa pintar, kita bisa mempunyai segalanya. Tapi kan yang kita hidup di dunia yang sementara. Ya, jangan hanya incar kekayaan gitu.
Bicara soal kelimpahan seperti tema gereja kita, fokus gereja kita kelimpahan. Tapi bukan hanya kelimpahan sebagai soal harta, tapi ada suatu kepuasan yang selalu kita bisa achieve sama Tuhan. Perjumpaan sama Tuhan yang kita bisa achieve. Berbicara soal kekayaan kan di dunia ini, ya kita meninggal juga nggak bawa barang banyak kan, kita nggak bawa, boleh sebut brand nggak sih sebenarnya? Iya kan? Kita hidup di dunia ini kan nggak bawa barang-barang. Saya suka dengan sepatu Adidas mungkin. Kan saya nggak bawa sepatu Adidas saya ke surga. Itu loh, mindset itu loh. Pengertian soal itu. Yang kita cari adalah kepuasan kita sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau misalnya kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita nafas berarti bayar. Anggap kita bayar cetel misalnya, 1 juta. Wih, berarti kalau kita nafas sampai 30 kali udah berapa juta? Wih, Tuhan udah kaya banget ya berarti. Tapi Tuhan baik. Nah itu loh, perjumpaan sama Tuhan itu justru itu yang harus kita rasakan, kita harus kita achieve. Kembali lagi, ini seperti saya menceritakan bagaimana orang tua saya mengajar kami, ya. Tapi ketika kami masih kecil itu orang tua saya mengajarkan bagaimana supaya kami itu, ya small things manner ya, learn to obey, learn to confidence, berani, dan setiap kami berempat mempunyai skill yang berbeda-beda. Kemarin banget. By the way, papa saya dan mama saya sedang mengantar adik-adik saya di Jakarta. Dan di rumah tuh serasa sepi banget. Cuma tinggal saya dan adik saya yang paling kecil. Dan adik saya bilang begini, Kak, ketika kita berempat ngumpul, semua terasa rame ya. Ya terus saya bilang lah, ya memang rame lah, kan sekarang sudah kosong, udah gak ada lagi Ivana Yavin. Iya maksudnya kayak, kalau kakak yang suka ikut papi atau bahas-bahas soal bank, mungkin pembayaran listrik, air, itu kakak. Kalau Yavin, adik saya yang pertama, kalau Yavin dia suka banget kalau misalnya ada soal wifi atau mungkin TV atau apa, itu Yavin. Terus adik saya yang kedua Ivana, benar-benar jiwa keibuannya sudah mulai ada, suka memasak. Sheila ya suka ikut Cece, dan sekarang abang sama Cece sudah nggak ada. Terus aku bilang, kok jadi melo sih Shell? Ya itu, karena merasa sudah nggak ada. Hal-hal kayak gitu memang terkadang ngerasa kangen sih. Tapi ya saya bilang sama adik saya bahwa ya kita percaya bahwa misalnya Yavin sama Ivana sudah dalam pertolongan Tuhan. Nah kembali lagi ya ke mindset kita, ngerti soal firman, apapun yang kita keluarkan jadi firman. Saya berbicara sama mentor bisnis saya, dia bilang begini, Kev, selama kamu hidup di dunia, kamu akan selalu kena masalah. Masa sih? Iya, bagaikan seperti kamu bawa kendaraan. Kita mengendarai, kita bisa aja kecelakaan yang kita sebabkan atau kita kena. Nah sama seperti hidup kita kan selalu kena masalah, tapi respon kita bagaimana untuk menanggapinya itu. Kalau firman adalah fondasi pertama kita, maka ketika kita mengalami goncangan, kita mengalami ibaratnya kecelakaannya, kita keluarkan firman. Nah, hal-hal yang terkadang terlihat small things manner ya, hal-hal yang kecil, terkadang kita lupa bro dan sis. Nah makanya hari ini, mari sama-sama kita wake up lagi, kita sadar kembali bahwa ada hal-hal yang sebenarnya hal-hal paling kecil yang kita lupa, kita harus bisa achieve lagi. Nah, tadi sudah mindset, action. Tentu kalau kita sudah lakukan action, kita harus lakukan apa? Konsisten. Seperti, contohnya seperti apa ya bagusnya ya? Banyak hal sebenarnya bicara soal konsisten. Seorang atlet, saya suka basket, gak hanya suka gamenya, tapi saya suka ikutin NBA-nya. Salah satu pemain yang paling terkenal adalah Michael Jordan. Saya melihat hidupnya ketika dia masih bermain di liganya, dia selalu melakukan shots 1000 kali. Wow, saya shooting 10 kali aja udah merasa capek tangannya. Dia sampai 1000 kali. Dia datang ke tempat latihan sebelum para pemain yang lain datang. Dan dia adalah orang yang paling terakhir setelah latihan. Konsisten. Akhirnya apa? Bisa dikenal sebagai pemain paling hebat, pemain basket, Michael Jordan. Nah, konsisten juga kalau kita kaitkan dengan Bible, Yesus juga konsisten mengajarkan kepada murid-muridnya. Tapi ini semua, kalau saya cuma mengajarkan begini percuma kalau misalnya kita nggak aplikasikan. Nah,
Kalau misalnya kita mengerti bro dan sis, yang Yesus ajarkan di Alkitab itu bukannya sebagai buku ya, tapi sebagai dampak value, sebagai nilai. Di Alkitab bukan hanya bicara soal buku panduan. Many things kalau misalnya kita bisa explore. Kita hidup di dunia yang serba modern. Kita hidup di mana sekarang, kalau misalnya kita nggak ngerti baca Alkitab, kita bisa ganti dengan versi-versi yang jauh lebih mudah. Kan lewat HP sekarang udah bisa. Nah coba baca itu bro dan sis. Belajar konsisten. Jika kita cinta Tuhan, kita harus mencintai apa yang Yesus lakukan semua. Di Alkitab terdapat banyak sekali cerita-cerita atau bahkan nilai-nilai yang sebenarnya hal yang simpel tapi kita lupa. Nah, konsisten seperti itu. Bukan bicara soal kamu cepat sampai, tapi bagaimana kamu bisa menyelesaikannya dengan sempurna, konsisten. Awal-awal saya belajar main musik juga sama. Malas-malas, saya nggak ngerti, dan saya merasa kayak adalah bukan passion saya main musik. Saya mau jadi, ya pokoknya nggak ada hubungan dengan art lah. Kalau soal hitung-hitung mungkin boleh, tapi ya kembali lagi ya orang tua saya bisa melihat apa isi hati saya dan saya mulai belajar konsisten. Dan kemarin tuh saya bilang sama papa saya, thank you loh Pi, sudah mau mencoba untuk memaksakan Kevin untuk bisa main musik. Ternyata nilai plusnya banyak juga untuk bisa main musik. Ketika saya di Australia saya bisa main untuk sebagai wedding atau sebagainya. Nah itu konsisten. Tentu konsisten juga harus bisa di berbagai macam, di pekerjaan teman-teman lagi bro dan sis, karena di sini semua senior saya lebih muda kan di sini. Nah, konsisten. Kalau kita tarik ulur bro dan sis, orang tua saya selalu mengajarkan bagaimana kamu punya goal settings. Orang tua saya selalu mengajarkan sisa umur kamu sekarang kamu lakuin buat apa. Nah, mungkin terlalu lama, 10 tahun saya anggap 5 tahun aja. Tapi selama 5 tahun belakangan ini, apa yang kita sudah achieve, apa yang kita sudah make for this world. Kita hidup di dunia ini, bukan semata-mata cuman hidup, lakukan pekerjaan, cokang segala macam, udah, and then pass away. Enggak, tapi kita punya visi misi Tuhan, bro dan sis. Kita punya visi misi Tuhan untuk menjadi terang dan garam di bisnis, di pekerjaan, dimanapun. Nah pertanyaannya adalah, selama 5 tahun belakang ini, apa yang kita sudah achieve dan apa yang kita sudah make? Apakah kita sudah melakukan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita sudah menerima prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, atau hanya kita mendengarkan saja, tapi kita nggak melakukannya. Nah coba cross check. Many things, waktu begitu cepat ya. Waktu begitu cepat berjalan, waktu begitu cepat berlalu. Tindakan action yang kita lakukan ya sekarang. Tahun lalu ketika bulan Desember, ketika kami berlibur di Jakarta, papa saya cuma bilang begini, coba kalian tulis goal setting kalian di tahun 2022. Apa yang kalian pengen achieve dan apa yang kalian make. Dan salah satunya saya menulis tahun ini atau tahun depan graduation di California, USA. Karena saya kuliah di luar negeri. Nah, awalnya saya ragu. Saya bilang, Pi ini kakak tulis lulus di Amerika tahun ini atau tahun depan. Tapi kayaknya nggak ini deh, nggak yakin lah. Terus yang bikin saya merinding, bapak saya bilang kayak gini, Kak, kalau misalnya Tuhan sudah ada dalam hidup kakak ngapain takut? Oh iya ya. Nah, terkadang hal-hal kayak gitu loh. Kita terkadang sudah ngerti, sudah mengenal Tuhan, tapi terkadang ada masalah something kita langsung lupa Tuhan. Hal-hal yang simpel saja kita lupa gitu. Nah ketika ada gesekan kita langsung, nah sama seperti Petrus kan, ketika dia berjalan di atas air dan dia tiba-tiba ragu, dia tenggelam. Nah itu dalam proses. Ditekankan bagaimana cara kita untuk selalu menekankan bagaimana mindset kita supaya bisa bersih. Dan ketika sudah bersih kita action bisa meletakkan kualitas. Tapi enggak hanya sampai situ, kita harus konsisten. Nah cross check, 5 tahun ini apa yang kita sudah lakukan? Apa kita sudah banyak melakukan hal-hal yang untuk dimuliakan Tuhan, atau kita hanya melakukan hal-hal duniawi? Hal-hal duniawi kalau papa saya bilang selalu bersungut-sungut, selalu menyalahkan situasi. Ada apa-apa dengan saya, saya gak suka sama kamu ya, udah pergi sana. Itu hal-hal duniawi, tapi kita hidup di dunia ini, Tuhan kasih visi misi pada kita. Kan sudah jelas kan di Alkitab ditulis,
Nah itu bro dan sis, tanamkan itu. Nah, saya mungkin tutup dengan conclusion ini. Jadi ketika waktu saya siapin PPT-nya baru tadi siang. Semalam papa saya langsung bilang, "Kak, nanti khotbah soal investment ya?" "Iya, baca buku babi ya." Nih, memang papa saya selalu kayak gitu. Jadi biarin aja lah pakai kata-kata dia. Jadi papa saya tulis begini. Life is an investment. Hidup adalah sebuah investasi. Investment brings quality. Kualitas ya. Terus dibilang the quality brings facility. Nah, bro dan sis sadar bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita achieve, setiap yang kita produce, many things lah, kita harus lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat pekerjaan bro dan sis, lewat aspek kehidupan bro dan sis. Ya, karena kita di sini kebanyakan profesional muda, berarti bicara soal bisnis mungkin, atau mungkin yang bekerja. Tapi coba ketika untuk keluar dari zona nyaman dulu, coba lihat dari dirinya sendiri dulu. Diri bro dan sis dulu. Apakah bro dan sis yang seperti yang tadi saya udah tulis, cross check, apakah sudah semua? Atau masih ada rasa-rasa ego? Masih ada rasa-rasa pride? Masih ada rasa-rasa bagaimana untuk, gue gak cocok di sini. Nah itu, harus kita clearkan dulu. Yesus ketika dia memulai pelayanan dia bertemu dengan karakter yang bermacam-macam. Dia ketemu dengan orang pelacur, dia ketemu dengan orang yang pemungut pajak segala macam. Dan dia bisa menempati posisinya sama dengan mereka. Sehingga mereka tuh melihat dia itu bukan sebagai kayak yang jauh, tapi sebagai best friend. Nah itu penuh kerendahan hati yang sangat dalam. Nah kita terkadang lupa dengan hal-hal yang kecil. Mungkin sharing saya pribadi terlalu simpel, tapi justru yang simpel itu kita lupa, bro dan sis. Kita harus tahu bahwa setiap potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu sudah ada. Bukan gak ada, sudah ada. Cuman dari kitanya, mau kita kembangkan. Ibaratnya kita adalah perusahaan paling terbesar. Tentu kalau misalnya perusahaan terbesar, kita lakukan sebaik mungkin kan untuk bisa membuat perusahaan tersebut menjadi naik. Tentu nggak biasa-biasa aja kan, tentu nggak stay on the line biasa-biasa aja, tapi selalu next level, selalu level up. Kayak kita bisa lihat sekarang banyak banget produk-produk yang bagus. Itu semua karena mereka pasti pengen level up. Mungkin kalau bicara soal sport, soal music, many things kan udah banyak. Bicara soal art, mungkin orang sekarang kayak di dunia zaman sekarang YouTube, konten-konten sudah sangat banyak. Ya kita lihat yang baik-baik ya maksudnya. Nah itu semua karena mereka pengen level up, sehingga mereka berani keluar dari zona nyaman mereka. Nah bro dan sis, sore ini coba kita sama-sama cross check lagi. Mari kita sama-sama mikir lagi bagaimana sih untuk bisa mengetahui bahwa investment yang kita lakukan selama ini memuliakan nama Tuhan atau enggak. Investasi. Ya. Hidup kita ini investasi. Kalau kita cuman stay aja ya gitu-gitu aja. Atau mungkin kalau misalnya kita nggak berpikir untuk maju, kita akan gitu-gitu aja. Ya seperti contoh yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita pengen hidup sehat, ya kita harus mati-matian hidup sehat. Kita olahraga mungkin, kita eat healthy food mungkin. Kalau cuman bilang aku pengen hidup sehat, tapi actionnya ya malah makan junk food, ya nggak sesuai. Nah mindset, ketika mindset sudah bersih, action dilakukan mendatangkan kualitas. Tapi harus disertai juga dengan konsistensi. Karena konsistensi is the key. So bro dan sis, ayo. Mari kita sama-sama realize, kita harus sama-sama mikir. Selama hidup kita ini, jarak umur kita sekarang saat ini, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah achieve. Saya undang tim PW bisa naik ke panggung. Saya suka dengan lagu tadi. Kita percaya bahwa masa depan sudah Tuhan siapkan. Setiap potensi sudah Tuhan berikan. Setiap skill sudah Tuhan berikan. It's depend on us. Saya undang bro dan